Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karirnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hibnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hibnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima, juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum, karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah, apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, saya sedang melakukan interview lamaran kerja. Ini ada pelamar kerja, pemirsa, saya baca ya. Ardi, silakan masuk. Selamat malam, Pak. Selamat malam, duduk dulu di sini. Saya membaca CV Anda ya, tapi saya baca dulu ini tulisannya rakyat biasa ya. Oke, rakyat biasa. Baik, saya lihat ini Ardi. Saya melihat di CV kamu ini, kamu lulusan SMA favorit unggulan dengan nilai rata-rata 9? Wah, kalau saya cuma dari SMA swasta biasa, Pak. Aduh, SMA swasta biasa ya. Baik. Oke, kamu bisa 5 bahasa sekaligus? Bahasa seluruh dunia ada 5, bisa? Pak, banyak sekali kualifikasinya, Pak. Saya cuma pengen kerja dan ini pertama sekali, Pak, saya kerja. Ya gimana, perusahaan kita kualifikasinya emang harus banyak. Kalau kualifikasi kamu sedikit, kamu nggak bisa masuk kerja di sini. Nih, ambil CV kamu. Ya udahlah, Pak. Makasih Nanti banyak, balik ya, Pak. lagi, Baik, ya. Pak. Wah, gimana ya pemirsa ya. Kalau kerja di perusahaan yang baik, tentu harus punya kualifikasi pengalaman kerja yang bagus. Punya skill yang bagus. Jadi kualifikasi yang memenuhi syarat baru keterima kerja. Apalagi kalau rakyat biasa ya. Kualifikasi kurang ya nggak bisa gitu ya kan. Bisa, Pak. Loh, ngapain kamu datang lagi? Oh, saya tidak melamar kerja, Pak. Sekarang saya sudah... Jadi apa kamu sekarang kerjanya? Saya sekarang komisaris, Pak. Komisaris? Mau ngajak kerja sama. Pengalaman kerja aja kamu nggak ada, pengalaman kamu apa? Ini, Pak, pengalaman saya. Saya asisten pejabat dan juga relawan. Oh, mantap kan pengalaman saya, Pak? Oke, kalau komisaris pengalaman kerjanya asisten pejabat dan relawan ya? Nanti calling-calling aja, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Siap-siap, kita lihat informasinya pemirsa. Ya, nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, jadi sorotan, diperbincangkan di media sosial. Pasalnya Mufli sekarang menjadi komisaris PT Krakatau Posco. Jadi Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris mendampingi komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro, sementara posisi presiden direktur dipegang oleh Kim Yong Jun. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Jadi Mufli ini menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung
dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN, namun tidak selesai. Pemirsa, seperti yang kita lihat ya, sosoknya memang dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad dan saat ini menjadi komisaris. Ya, beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting berusia 27 tahun dan sekarang mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Wow, sangat muda sekali ya. 27 tahun sudah jadi komisaris. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum Bison, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Luar biasa ya. Inspiring, 27 tahun sudah jadi komisaris. Viral video Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani proses adat Mesau Kibab. Disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun saat membacakan petitum dalam sidang yang digelar pagi tadi, turut hadir dalam sidang Roy Suryo selaku pemohon, serta perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta sebagai termohon. Di petitumnya, kubu Roy juga menyatakan penangkapan yang dilakukan termohon tidak sah, melanggar asas kepastian hukum. Dan yang mencakup keadilan. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya, 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik besok juga akan kita sampaikan, duplik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah ya, kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan. Akan tetapi pemirsa, tidak sama dengan Roy Suryo, Dr. Tifa justru memilih jalan yang berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan, sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Ini strategi atau pecah kongsi?